Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini saya mau sharing ke teman-teman nih, bahwa kalau kita mau beli mobil itu, kita perlu berpikir berkali-kali, bahkan kalau bisa 1000 kali. Nah, itu apa maksudnya? Kenapa kita harus berpikir berkali-kali? Karena teman-teman, perlu diingat bahwa mobil ini merupakan aset bergerak, teman-teman ya. Aset bergerak secara ekonomi, dia nilainya mengalami penurunan nilai setiap tahunnya, teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang disimpan dalam jangka waktu lama, nilainya akan terus naik. Tapi secara ekonomi, nilai mobil, nilai aset bergerak yang kita beli seperti mobil itu mengalami penurunan nilai ekonomi dari tahun ke tahun. Maka dari itu saya akan sharing apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum teman-teman membeli mobil menurut pandangan saya pribadi, teman-teman ya. Yang pertama, beli mobil harus sesuai dengan kebutuhan, jangan hanya keinginan. Kenapa? Karena kalau kita menyesuaikan kebutuhan, biasanya kita belinya tidak berlebihan. Contohnya saya beli mobil karena kebutuhan saya untuk mengangkut saya pribadi, istri saya, orang tua saya satu, dan anak saya yang masih balita kecil. Jadi kami kebutuhannya hanya mengangkut 4 orang. Oleh karena itu, saya berpikir mobil 2 baris itu sudah cukup. Saya juga perlu mobil ini untuk mobilitas ke kantor. Oleh karena itu, kalau mobilnya 3 baris yang besar, otomatis tidak sefleksibel mobil yang kecil. Nah, karena kebutuhan saya adalah yang tadi sudah saya sebutkan, maka saya memutuskan untuk membeli mobil yang ukuran kecil. Yang kedua, teman-teman, perhatikan kemampuan finansial. Nah ini ya, biasanya kita kegoda beli mobil itu karena cicilan per bulan yang murah. Nah itu kadang kita tergoda di situ. Padahal teman-teman, perlu adanya pertimbangan finansial yang matang dalam pembelian mobil. Karena mobil ini sekalipun tidak dipakai, dia ada biaya yang harus kita bayarkan. Contoh, walaupun mobil tidak kita pakai selama 1 tahun, alias mobil ini nganggur hanya di parkiran, kita kena biaya pajak tahunan. Belum lagi kalau kita membeli mobil dengan mencicil. Jadi kita dapat biaya per bulan plus biaya per tahun. Nah, kembali lagi ke faktor yang pertama tadi yang perlu dipertimbangkan, kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhannya kita memang jarang pakai mobil, lalu kita beli karena kita melihat cicilan yang murah, akhirnya mobil itu kemungkinan tidak terpakai, teman-teman. Jadi sangat disayangkan, malah nanti membebani keuangan teman-teman semuanya. Jadi pertimbangkanlah kemampuan finansial Anda. Jangan sampai beli mobil malah membebani kemampuan finansial kita semua, teman-teman. Yang ketiga, pertimbangkan membeli mobil bekas atau mobil baru karena nilainya terpaut cukup jauh, teman-teman ya. Kalau memang Anda suka mobil yang kondisinya masih bagus, ori, dan ingin performanya masih bagus dan dananya ada, teman-teman nggak apa-apa beli baru. Tapi kalau teman-teman beli mobil, dananya belum cukup untuk beli baru dan bisanya beli bekas, nggak apa-apa menurut saya, teman-teman, beli mobil yang bekas. Kalau saya pribadi, kemarin saya beli mobilnya baru karena alhamdulillah dananya ada. Dan saya juga memilih mobil yang LCGC, teman-teman, Brio yang paling bawah. Ini tipenya paling bawah dan manual. Alhamdulillah saya menabung belinya, jadi belinya cash. Kenapa saya milih baru? Karena memang mobil baru ini punya beberapa keuntungan.
karena dia dapat garansi dan servis selama 4 tahun. Pertimbangan selanjutnya teman-teman, sebelum kalian beli mobil, pertimbangkan juga ada nggak parkirannya. Nah itu teman-teman ya, di rumah tuh ada parkirannya nggak. Jangan sampai kita beli mobil kagak ada parkirannya. Nah itu kan sangat merepotkan nantinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita beli malah kita menyusahkan orang lain. Nah itu mungkin teman-teman ya, pertimbangan-pertimbangan yang perlu difikirkan dengan sangat matang. Kalau perlu mikir 1000 kali dah dalam membeli mobil. Jangan membeli karena keinginan, dan jangan membeli hanya karena godaan cicilan semata. Karena jangan sampai kita beli mobil nantinya malah menjadi beban keuangan teman-teman semuanya. Mungkin sekian video kali ini. Jika teman-teman ada hal yang mau didiskusikan atau dikritik boleh, atau yang mau disarankan boleh, silakan kirim di kolom komentar. Nanti kita diskusi bahas bersama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.